Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clifton. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang public speaking. Nah, salah satu kunci sukses adalah public speaking. Yang berarti itu kemampuan ngomongnya itu merupakan kunci kesuksesan. Nah, proses pertumbuhannya tidak normal atau anomali disebut reverse growth. Jadi kalau misalnya kan normalnya kan jika orang makin dewasa kan makin berkembang ya. Nah, ini beda, malah makin turun bukan makin naik. Nah, kunci public speaking adalah energy, alias energy is everything. Nah, orang yang hanya mau main saja dan nggak punya daya juang sama sekali, sulit untuk berkembang. Nah, karena ya kebiasaan malesnya itu loh. Nah, jika ada daya juang dikit, ya hidup masa depannya akan lebih baik, tapi ya belum tentu baik sih. Nah, untuk tingkatnya, ada tingkat saat public speaking. Yang pertama yaitu mendengar. Itu orang hanya mendengar saja, yang nggak harus memahami. Tingkat dua itu adalah memahami. Itu which means itu orang kayak lebih ngerti lah apa yang disampaikan sama kita. Nah, untuk yang ketiga itu audiensnya menjalankan. Nah, itu adalah bagian tersusahnya. Itu kayak orang kalau misalnya ada presentasi tentang public speaking ya orang lakuin itu dan itu susah. Nah, kunci public speaking ya ada tiga. Yang pertama yaitu educate alias edukasi. Itu konten yang dipresentasiin untuk public speaking harus bermanfaat. Ada entertain atau menghibur. Nah, itu gimana cara orangnya merasa nyaman gitu sama ini, dan ada bahagian sedikit kalau contohnya itu kayak pantun, puisi, kutipan dan lain-lain. Dan kalau misal public speaking itu juga harus fleksibel, jangan terlalu kaku-kaku banget lah. Nah, yang ketiga yaitu explain atau bagaimana cara menjelaskan. Nah, orang-orang kalau misalnya ya nggak bisa jelasin ya orang juga bakalan malas gitu dengernya. Malas dengernya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clifton. Hari ini saya akan bercerita tentang dampak adanya AI. Nah, yang pertama yaitu ada tiga hal yang saya bagikan untuk mengenai dampak kehadiran AI. Yang pertama yaitu semakin banyak pekerjaan yang digantikan oleh AI. Nah, akibatnya apa kalau ini pekerjaannya ganti? Ya makin banyak pengangguran dong. Makin banyak orang yang merasa nggak punya kerjaan atau susah nyari kerja karena tenaga kerja udah digantiin. Dan yang kedua makin banyak orang malas. Contoh aja banyak mahasiswa yang minta skripsi oleh contohnya ada orang yang minta untuk bikin skripsi, tapi itu justru kelihatannya itu bukan kayak sarjana sih, lebih sarjana. Misalnya kalian minta ini skripsi jurusan kamu kan teknik. Nah, jadi ya sarjananya bukan sarjana teknik, tapi sarjana teknik jadi-jadian. Dan yang ketiga yaitu presentasi akan kacau karena ya banyak orang yang ngambil topik dari AI tanpa tahu maknanya. Jadi ya kalau ditanyain sama guru misalnya kayak haho haho doang gitu. Nah, teman-teman, AI kan semakin dominasi. Jika kita malas-malesan atau minim kemampuan, siap-siap saja kalian akan ditinggal. Ya kalian akan jatuh ke jurang atau ya makin banyak pengangguran. Ya sekian dan terima kasih.